Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Desa dan PDT, Bapak Hanji Yandri Susanto. Jadi saya ini ke kementerian sini nih karena Pak Menteri ini saya udah 3 kali sini nih. Nah, Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Desa, Bapak Haji Ahmad Riza Satria. Saya tahunya nih Wakil Gubernur DKI aja saya tahu ini. Yang jadi Wakil Menteri di sini tuh, Pak. Yang saya hormati Pak Sekjen beserta jajaran di sini, Pak, ada Pak Bara Dirjen, ada kepala badan, para kepala badan, ada staf ahli menteri, ya. Saya bilang staf ahli menteri impor dari Belanda kayaknya. Dan saya hormati staf khusus menteri dan juga para pejabat sekalian di lingkungan desa dan PDT. Di sini juga ada rombongan dari Direktorat B, Jamintel, serta itu yang online juga ada dari beberapa kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi yang ikut hadir, ya. Para kepala desa yang sudah ditunjuk yang memang ikut menghadiri eh, pertemuan ini. Nah, alhamdulillah wa syukurillah kami tadi sebagaimana sudah di-mention oleh Pak Menteri, sudah ada MOU antara Pak Menteri dengan Pak Jaksa Agung, ya, kemudian ditindaklanjuti dengan PKS supaya lebih detail lagi, fokusnya ke dana desa, ya kan kita jaga. Makanya kami punya atau diperintah oleh pimpinan punya program namanya Jaga Desa. Nah, kita jaga desa karena mengingat Pak Menteri berdasarkan data yang kami punya di tahun 2024 saja itu eh, ada 275 perkara yang berasal dari desa, yang melibatkan kepala desa dari seluruh Indonesia. Tetapi ada juga beberapa desa yang memang kepala desanya aman nih, nggak tersentuh nih. Makanya bagus juga kan ada beberapa daerah. Harapannya dengan kita punya program jaga desa ini, ya bisa mengurangi lah, ya. Kalau menghabisin total kayaknya kan yang nakal kan bisa aja semuanya ya kan pasti ada lah oknum-oknum ya. Tapi minimal meminimalisir supaya dana desa ini tidak dipergunakan sembarangan tadi seperti Pak Menteri bilang bahwa karena masih ada beberapa problematika dalam eh, penyampaian pertanggungjawaban, ya, ya, pertanggungjawaban dan pelaksanaan penggunaan dana desa masih maraknya juga. Saya juga bisa memahami adanya laporan-laporan pengaduan lah ke desa-desa itu bisa mengganggu kinerjanya desa juga. Nah, oleh karena itu perlunya tadi pendampingan pengawalan supaya mereka lebih teman-teman kepala desa di sini lebih percaya diri lah ya bahwa mereka sudah membuat pelaporan tanggung jawabannya udah sesuai nih penggunaan dana desanya udah sesuai. Nah, terlebih juga yang kami temukan juga masih adanya permasalahan pembayaran perangkat desa yang terlambat dibayarkan hingga belum dibayarkan gitu. Bahkan ada yang belum sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ada beberapa daerah kita bikin udah sistem ini Pak Menteri, eh, kami menerima pengaduan langsung hasil tap. Jadi ada beberapa perangkat desa di wilayah Morowali kalau nggak salah, Morowali Barat itu belum dibayarkan selama 6 bulan tahun lalu ya, tapi sekarang sudah dibayarkan. Jadi mereka bikin pengaduan dalam sistem yang akunnya langsung diberikan kepada desa, mereka ngadu langsung dan itu reportnya langsung ke Kejaksaan Negeri. Tetapi ternyata tidak hanya Kejaksaan Negeri yang memonitor itu, tetapi juga dimonitor oleh Kejaksaan Tinggi dan juga oleh Jaksa Agung Muda Intelijen. Jadi kalau misalkan laporan dari desa ke dalam sistem itu tidak ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri, kita bisa nyolek itu, ketahuan. Nah, contohnya yang di mana di Morowali itu setelah ada pengaduan tentang adanya aparat desa yang belum dibayar, itu langsung ditindaklanjuti oleh Kajari. Karena kita udah ingetin duluan, ini ada pelaporan ini sensitif soal pembayaran ini nih, perangkat desa. Kalau enggak ntar nggak jalan pembangunan desanya. Dan ternyata ada juga di tempat lain dana desa yang diperuntukkan untuk perangkat itu ternyata dialihkan untuk kegiatan proyek lain. Mati dah itu kan. Nah, itu mungkin terlambat. Laporkan aja itu Pak ke Pak Kades karena pasti Pemdanya pasti takut. Ya pasti nanti dibayarin langsung tuh.
Karena memang nggak lama kemudian minggu depan langsung dibayar, gitu. Nah, nah, kami intinya memang pada saat ini nih ingin memberitahukan, mensosialisasikan, ya kan, bahwa sudah ada sistem yang hingga bulan Maret ke depan itu akan terus kami sosialisasikan bersama-sama dengan Kementerian Desa. Mungkin juga minggu depan ini di Jawa Timur ada, terus tanggal 6 Februari itu di Jawa Tengah. Nah, saya juga ngundang nih dari Kementerian Desa untuk hadir. Nah, jadi kami mengharapkan bahwa nah, fokus penggunaan dana desa itu sebagaimana yang telah diutamakan, yang nantinya juga akan dibuatkan juklak. Nah, patokan kami adalah juklak tersebut. Nah, juklak tersebut agar tadi apa yang telah dilaksanakan memang sudah sesuai apa yang telah diinstruksikan dalam berbagai aturan. Enggak susah kok, ya kan? Enggak susah dalam mengisi itu, karena memang mau tidak mau para kades itu bisa memerintahkan aparatnya, perangkatnya untuk bisa melakukan input. Kami akan, kejaksaan ini akan mengawal dari awal, dari pertama, ya kan, dari mulai mereka dapat segala sampai pelaksanaannya. Ya, target kami ini Pak Menteri, menurun itu kepala desa yang terkena masalah lah, terkena masalah hukum, menurun dari 275 di tahun 2024, mudah-mudahan bisa, ya kalau bisa nol sih lebih bagus, ya kan, bisa nol. Maka itu target kami, itu target. Dari awal kita udah tegur duluan, udah ingetin, jangan sampai salah. Bahkan nanti, nah ada lagi, kalau memang ada oknum, nah ada oknum jaksa, kajari, atau yang memang menyulitkan kades, para kades itu bisa langsung laporan di situ. Karena langsung kami monitor dari pusat. Ya, jadi supaya, kenapa kami kejaksaan sebelum-sebelumnya sudah ada program jaga desa, tetapi pihak Kejagung tidak bisa monitor langsung real time. Kalau sekarang bisa monitor langsung secara real time. Dan bahkan ini akan jadikan penilaian kami gimana kejaksaan, para kajari, para kasih intel yang di daerah itu proaktif nggak membina. Nah, nanti akan jadi penilaian kami. Jaksa jadi teman gitu. Jadi teman, dan mereka, para kajari pun kita monitor. Ini kerja nggak nih dia nih? Melakukan pendampingan nggak nih? Kalau misalkan ternyata para kepala desa belum aktif memberi apa, melakukan input, itu berarti kan kelalaian dari kejaksaannya juga. Jadi ini saling sinerginya di situ Pak Menteri. Bagus. Ya kan? Jadi supaya tak ada dusta di antara kita, istilahnya begitulah. Nah, harapannya saya nggak muluk-muluk Pak Menteri, bahwa dengan adanya strategi ini, kelembagaan antara Kementerian PDT RI dengan Kejaksaan, ya itu bisa MOU dan PKS bisa kita implementasikan dengan baik. Kami ingin juga mohon dukungan nih dari perangkat desa untuk bisa mendukung kegiatan ini. Karena apa? Kalau tanpa dukungan dari perangkat desa, kita juga nggak bisa apa-apa. Ya, ya jadi catatan juga. Oh, kalau ada dia nggak mau isi, kalau ada apa-apa, waduh, kami aman-aman juga. Berarti kan nggak gara-gara nggak dengerin kita, jadi ya kan? Kalau misalkan akun itu diisi secara eh, eh, detail atau rinci oleh aparat desa, jadi kan dari awal kita udah bisa memberikan solusi kalau ada masalah. Ada aduan, misalnya aduan dari LSM misalnya. LSM nih paling banyak. Iya kan, misalnya aduan dari Sama LSM. wartawan bodrek paling banyak. Wartawan bodrek. Ya minimal kan mereka kalau misalkan ada ini, kan kamu sudah melakukan ini, iya. udah percaya diri aja. Ya, Gitu. bagus. Gitu. Percaya diri. Kan toh laporannya toh ujung-ujungnya kemana? Ke penegak hukum juga, Betul, gitu kan, gitu. Nah kalau sudah dijagain, insya Allah kita akan konsisten, komitmen untuk itu. Mantap. Nah, harapannya saya demen nih kalau pengen Pak Menteri orangnya cepat, nggak usah banyak-banyak kalau ngomong, ya kan. Nah, saya begitu juga, saya ikutin nih Pak Menteri. Jadi harapannya agar para perangkat desa turut mendukung, ya, turut mendukung sistem ini dapat berjalan dengan baik. Nanti detailnya mungkin kita bisa di dalam sosialisasi. Siap. Karena ini kan bukan sosialisasi sistem, ini sosialisasinya
tadi apa namanya, penggunaan dana desa. Nanti lebih detailnya bagaimana sistem tersebut kita terapkan. Nanti kita akan datang per provinsi, Pak Menteri. Siap, mantap. Ya, per Alhamdulillah. provinsi. Tentu melibatkan Kemendes, karena ini kan bukan vokal point kita. Iya, Kita cuma membantu Kementerian Desa. siap. Gitu. Kalau yang utamanya tetap Kemendes, kita membantu di ini. Target kami menurunnya tingkat kriminalisasi atau tingkat terkriminalisasinya kepala desa Betul. di tahun 2025 ini hingga 0% lah harapannya. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.